Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Aryani Putri Amelia dari kelas BD24C01 ingin membahas mengenai isu etika bisnis dalam kasus Pertamina yang dilansir dari Kompas ID. Kronologi kasus Pertamina ini terbukti ketika Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina sejak 2018 sampai 2023 pada Senin 24 Februari 2025. Penetapan 7 tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 96 saksi dan 2 ahli. Selain itu, juga telah menyita 969 dokumen dan 45 barang bukti elektronik. Para tersangka diduga mengatur produksi kilang agar direndahkan, sehingga pembunuhan dilakukan dengan impor barang, serta sering terjadi penolakan produk minyak mentah KKKS yang seharusnya diprioritaskan. Manipulasi pengadaan BBM RON 92 yang aktualnya adalah RON 90. Produk RON 90 di blending di depo agar menjadi RON 92. Selain itu, pengimporan minyak menambah kerugian negara karena di markup 13-15%. Kemudian, Kejaksaan Agung merinci bahwa kerugian sekitar 193,7 triliun dengan rincian kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri kurang lebih 35 triliun. Kerugian impor minyak mentah melalui broker kurang lebih 2,7 triliun dan kerugian kompensasi dan subsidi BBM kurang lebih 147 triliun. Proses hukum ketujuh tersangka terus berlanjut, termasuk penghitungan final kerugian oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Pertamina secara tertulis menyatakan menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang terjadi dan siap untuk bekerja sama dengan aparat yang berwenang. 7 tersangka tersebut ialah yang pertama, Rifa Siahan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Yang kedua, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina International. Yang ketiga, Yoki Fernandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Yang keempat, Agus Purwono selaku VP Feedback Management PT Kilang Pertamina Indonesia. Kemudian Muhammad Keri Andrianto Riza selaku Benefit Owner PT Navigator Khatulistiwa. Yang ketujuh, Dimas Werhaspati selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala. Dan yang terakhir, Gading Ramadan Jodo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit. Kemudian sektor bisnis yang terdampak adalah sektor energi, khususnya industri minyak dan gas bumi atau migas. Kasus ini terjadi di bawah PT Pertamina. Anak usahanya seperti Pertamina Patraniaga pada tahap pengadaan dan pembayaran produk BBM, di mana terjadi ketidaksesuaian antara kualitas yang dibeli dan harga yang dibayar. Sektor ini sangat terdampak karena BBM termasuk kebutuhan vital masyarakat. Pertamina sendiri juga memiliki peran penting yang mendominasi, serta dana yang digunakan adalah dana negara, sehingga menimbulkan kerugian negara. Kemudian kasus atau isu etika bisnis yang terjadi ialah kecurangan akuntansi dan laporan keuangan atau penipuan kualitas produk. Dalam pengadaan BBM, Pertamina diduga membayar harga impor sekelas RON 92 atau Pertamax, padahal aktual yang diterima adalah RON 90 atau yang lebih rendah. BBM dilaporkan dan dipasarkan seolah-olah sesuai standar RON 92, padahal kualitasnya lebih rendah. Hal tersebut menyebabkan negara mengalami kerugian sekitar 193,7 triliun karena pembayaran dan dokumentasi produk tidak sesuai kenyataan. Kemudian ada pula analisa teori etika bisnis. Yang pertama, etika deontologi. Oknum di Pertamina melanggar kewajiban transparansi dan kejujuran dalam pencatatan pengadaan BBM. Secara tidak langsung, mereka tidak menghormati aturan dan standar kualitas BBM yang harus dijunjung dalam bisnis energi.
Karena secara etika, tindakan yang melanggar aturan dan kewajiban moral tetap salah meskipun hasil akhirnya menguntungkan. Kemudian yang kedua, utilitariasme. Dengan tindakan membayar BBM RON 92 dengan harga RON 90, ini menguntungkan segelintir oknum, tapi merugikan negara, konsumen, dan masyarakat luas. Karena dengan kata lain, konsumen harus membayar harga yang lebih mahal untuk mendapat produk kualitas yang lebih rendah. Dalam kasus ini, tindakan yang merugikan negara dan konsumen jauh lebih besar daripada manfaat, sehingga jelas bertentangan dengan prinsip utilitarisme. Lalu yang ketiga ada etika keutamaan. Etika keutamaan menekankan pada karakter moral pelaku bisnis, seperti kejujuran dan integrasi. Sehingga oknum yang terlibat menunjukkan tindakan yang tidak jujur, tidak bertanggung jawab, dan tidak berintegrasi menunjukkan kegagalan dalam menerapkan nilai keutamaan. Kasus tersebut tidak dapat dibenarkan secara etika. Kemudian dampak-dampak dari kasus korupsi Pertamina ini dari sisi bisnis yaitu kerugian negara yang besar sejumlah 193,7 triliun karena pembelian BBM yang tidak sesuai kualitasnya. Kemudian kerusakan reputasi perusahaan yang berdampak pada kepercayaan investor dan publik. Kemudian dari sisi konsumen dirugikan karena membayar harga BBM berkualitas tinggi seperti RON 92 tetapi mendapatkan kualitas yang lebih rendah seperti RON 90. Kasus tersebut juga melanggar hak konsumen atas informasi yang jujur dan tepat atas produk yang dibeli. Kemudian dari sisi masyarakat, kepercayaan publik terhadap BUMN besar seperti Pertamina menurun drastis. Muncul dorongan masyarakat dan organisasi perlindungan konsumen untuk mengambil tindakan hukum atau tuntutan kelas terhadap perusahaan. Lalu rekomendasi solusi berbasis etika bisnis. Yang pertama, terdapat perbaikan tata kelola dan transparansi dengan menetapkan sistem pelaporan yang lebih akuntabel dan terbuka. Kemudian, audit independen terhadap kontrak impor dan pencatatan kualitas BBM. Yang kedua, penerapan kode etik dan kepatuhan dengan mewajibkan pelatihan etika bisnis untuk semua level manajemen dan menegakkan sanksi tegas bagi pelanggar kode etik dan hukum. Yang ketiga, perlindungan dan kompensasi konsumen. Dengan memberikan keterangan yang jelas tentang kualitas BBM di SPBU dan menyediakan mekanisme kompensasi jika terbukti konsumen dirugikan. Yang keempat, pendekatan etika utilitarian, yaitu fokus pada kebijakan yang menghasilkan kebaikan terbesar bagi negara dan masyarakat, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Dan yang terakhir, pemulihan reputasi dengan memulai komunikasi terbuka dengan publik untuk memulihkan kepercayaan, serta keterlibatan pihak independen untuk audit dan rekomendasi perbaikan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.